langsung ke acara teman-teman. Webinar kita lakukan ya setiap kali di hari Sabtu, teman-teman sudah tahu, dan kali ini kita welcome mahasiswa baru 2021 ikut join di dalam webinar kita. Ini merupakan webinar, boleh dikatakan webinar pilihan perdana dari Anda semua yang 2021. Bagi teman-teman yang angkatan 2020, 2019, 2018 ya juga welcome kembali ya di acara webinar kita ini. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber pembicara kita hari ini. Teman-teman, kita akan share screen CV dari beliau. Oke, silakan. Oke, Bapak Rudi Irwansyah. Ini saya kenal beliau nih pada saat kita melakukan study tour, PMCA melakukan study tour di Alfa Midi Medan, ya di mana kita langsung menuju ke, boleh dikatakan kantor pemasarannya ya. Nanti ralat maaf apabila saya ada salah bicara Pak Rudi ya nanti. Oke, ini beliau ini teman-teman boleh membaca ya. Beliau mempunyai segudang pengalaman ya, di mana beliau ini adalah head marketing Alfa Midi Medan, oke, dan merupakan juga seorang dosen di STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan ya, lebih dikenal dengan STIMA ya, STIE MA, oke, teman-teman semua ya. Background beliau ini ya merupakan luar biasa, dari edukasinya, dari pengalamannya yang segudang. Hari ini akan sharing ke kita strategi dan peluang bisnis retail. Ini ahlinya beliau. Ya, langsung saja Pak Rudi, mungkin nanti saya nggak baca satu-satu. Ini teman-teman sudah pada baca, sudah wah semua ya. Oke, mungkin stop sharing. Pak Rudi, apa kabar Pak Rudi? Pak Rudi, Halo, wah ya, Pak Bapak John. ini, ya Bapak ini, saya senang dengan Pak Rudi ini, adalah Bapak Rudi ini dengan senyumannya yang khas ya, Pak Rudi Irwansyah ya, selalu ketemu, selalu ramah, beliaunya sangat welcome pada saat kita study tour ke Alfa Midi kemarin ya Pak ya. Ya Pak, Ya, Pak, makasih. ya Pak, ya salam sehat ya, ini sudah pasti kita wajib di sekarang ya Pak ya, Pak Rudi. Ya Pak, ya hari ini Pak kita audiens kita ini dari STI PMCI jurusan manajemen dan akuntansi Pak. Ada juga jurusan manajemen konsentrasi di perhotelan Pak. Ada juga yang hadir ya hari ini. Jadi Pak Rudi mungkin mau menyampaikan, mau memperkenalkan diri sedikit Pak ke teman-teman Pak mahasiswa Pak. Silakan Bapak Rudi. Oke, semangat pagi ya, semangat pagi teman-teman. Ya Pak, ya Pak. Dan terima kasih Pak John selaku perwakilan Siap. dari STI Professional Management Indonesia College ya, Indonesia. PMCI, College Indonesia, sorry. Jadi Ya. ini adalah suatu hal yang sangat penting, artinya teman-teman ataupun adik-adik yang sedang berada pada posisi belajar, belajar dari narasumber itu suatu yang memang penting untuk dilakukan ya. Dengan demikian teman-teman juga bisa memiliki gambaran bagaimana bisa terjun langsung ke dunia industri seperti itu ya Pak ya. Ya Pak. Saya langsung saja ke slide share karena di sini Boleh juga Pak. ada sekalian kenalannya Pak ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, Silakan. sudah terlihat Pak? Sudah Pak, sudah Pak, sudah Oke. nampak. Ya Ya teman-teman. Pak John, terima kasih. Ya Ini Pak, silakan. oke. Strategi dan peluang bisnis retail terutama di era pandemi ya, itu juga salah satu tantangan dan istilahnya ya, sesuatu yang sangat-sangat berat dirasakan oleh semua industri saat ini, di mana pandemi ini juga cukup ya banyak yang tenggelam, tetapi banyak juga yang bisa survive gitu. Nah, kita akan Ya Pak. sedikit mengulik gitu bagaimana strategi dan peluang yang ada ini dimanfaatkan oleh peritel ataupun pebisnis-pebisnis yang ada di Indonesia khususnya, bagaimana mereka melakukan sehingga mereka bisa tetap survive di kondisi yang tidak mudah ya. Ya Pak. Nah, ini profil saya.
Wah, ya. Bapak luar biasa. Bapak nggak kasih tahu apanya Bapak ya, background edukasi kemarin ya Pak. Tapi boleh, ya Pak, silakan Pak. Iya Pak John, background edukasi sebenarnya sih kalau Wah, luar misalnya biasa. iya tadi ini hanya apa ya, gelar non akademik ya, Pelatihan itu Pak. iya pelatihan dan itu dapat Ya, sertifikat juga dari institusi yang sertifikasi. sudah memiliki license. Ya. Pendidikan saya ini teman-teman juga bisa baca ya. Jadi saya sudah Oke. pernah tinggal di Bogor, Bapak. Bogor dari Wah, wah. Jakarta, ya. Kemudian ini kontak saya kalau misalnya teman-teman nanti boleh kontak saya ke LinkedIn boleh, nanti bisa komen dan sebagainya. Jadi apa sih yang akan kita ulas pada siang hari ini ya, udara yang cukup panas, tentu teman-teman juga harus lebih semangat dengan Iya. adanya kita sharing di sini. Yang pertama tentu kita akan membahas sedikit mengenai retail itu apa, kemudian sedikit mengulas pandemik retail di saat pandemik itu akan seperti apa dan strategi, peluang dan tantangannya itu ketika kita menghadapi dari tahun kemarin sampai dengan sekarang itu seperti apa. Oke. Kira-kira ada yang sudah tahu gambaran retail itu seperti apa ya? Nah, sedikit Tahunya di survei nih. teori itu Pak. Tahunya di Iya. teori. Hmm. Oke, teman-teman boleh buka gadgetnya ya, ke menti.com atau langsung scan barcode ini, nanti langsung dijawab apa itu retail. Ada pertanyaan di sana yang bisa langsung dijawab. Sehingga saya bisa kasih insight ataupun bisa mendapat gambaran seberapa kenal teman-teman ataupun ya yang hadir di sini saat ini retail itu seperti apa? Apakah sudah ada yang tahu gitu ya Pak ya, Pak John? Oh Ya iya, Pak, oke, ya Pak. 1 menit aja, silakan. Wah, gimana scan-nya? Maklum Pak, gaptek ini Pak. Agak gaptek ya. Website. Ya Pak. Website ya Pak ya. Oke, sekali lagi buka aja menti.com, kemudian nanti masukkan kodenya 99777144 Menti. seperti yang ada di share screen atau langsung scan di barcode yang sudah ada di layar. Sudah saya lihat dulu ya siapa yang sudah menjawab. Wih, Pak John sudah jawab belum ini? belum ini Pak. Belum. Baru masuk ini Pak. Gak ada scan-nya. Jadi saya masuk manual. Mentimeter ya Pak ya. Munculnya ya di awal ya. Menti.com ya, menti.com. Munculnya Mentimeter gitu Pak, bukan? Ya, Yang kalau ini Pak. munculnya Mentimeter, Bapak masukin kode yang ada Oh, baru 9999711. masukin kode. Oh, berarti udah Iya, betul ya Pak. 99977. 999777144. Oke, apa itu retail gitu ya Pak ya? Iya, benar. Bapak boleh isi sebentar. Oke. Wow, sudah ada yang menjawab. Coba kita lihat ya. Sip. Nah, ini sudah Wow, luar terlihat di, biasa. iya, iya. Wah, Wah, ngerti nih Pak. berarti Kita berarti ngerti. sudah sedikit ada gambaran paham ini, Pak. Iya, sudah ngerti mereka. Iya. Ini cuma Bapak Wow. yang mau sharing gimana gimana prakteknya ini Pak. Iya kan Pak? Iya, Iya. kalimat yang tertulis dengan lebih besar ini berarti jawaban secara umum ya. Ya. Ada bisnis Oh, oke. eceran, ada pengecer, penjual barang eceran, ya. Wow. Terus bergerak. Ada juga yang menjawab reseller, oke. Menjual Wow. barang dalam eceran, oke. Bahasa keren Usaha sekarang pengecer. reseller. Iya. Iya, betul, Pak. Hmm. Bisnis eceran, oke. Baru 65 orang ini yang menjawab, 66. Oh, yang Peserta lainnya kita total hari ini berapa ya, Pak ya? seharusnya 200, 280 Pak. Iya, tapi 280 ya. ya, tapi sebagian lagi persiapan malam minggu Pak. Jadi agak Betul sekali.
Malu-malu Pak yang lainnya Pak. Iya, Pak. Kalau cari ilmu jangan malu-malu, ambil aja semua. Kalau bisnis eceran malu-malu gawat ya Pak. Kalau kita Iya, kaitkan ya Pak. kan Pak ya. Berarti kan Kita nggak mau berani nawarin, expose ya kan. betul. Kita mau nawarin ya keburu diambil kompetitor, Pak. Itu Pak benar-benar sekali. Oke, saya cukupkan aja ya. Jadi Ya jawaban Pak, yang ya Pak. paling apa yang sudah umum adalah bisnis eceran atau bisnis Pengecer pengecer itu bisnis adalah eceran. jawab secara umum. Oke, thank you teman-teman yang sudah menjawab. Iya Pak. Oke. Nah, retail itu sendiri adalah salah satu aktivitas jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Artinya barang yang dibeli oleh si konsumen itu akan digunakan langsung, jadi tidak dijual kembali gitu ya. Konsumen akhir itu seperti apa? Konsumen akhir adalah konsumen yang langsung mengkonsumsi ya, itu baik secara pribadi ataupun digunakan kembali untuk kepentingan anggota keluarganya. Nah, kalau ini pasti Pak John kemarin sudah lihat ya gudang kita seperti apa. Ya, Ini ya bukan Pak. gudang kita, tapi ini gambarannya adalah seperti ini. Jadi eceran adalah nanti konsumen akhirnya di sini nih, di terakhir. Ya. Jadi bagian Luar biasa Pak sistem kerja dari Alfamidi Pak. Luar biasa. ya, jadi sangat sangat dengan sistematis, dengan sistem itu tidak bisa dilakukan secara manual ya. Ketika Benar, barang benar. itu masuk, iya Pak, ketika dari pabrikan itu nanti barang akan masuk ke gudang induk ya, ke gudang induk kita. Sorry, saya akan kasih tahu. Ini dari Dari ya startnya Pak dari ya. ya dari pabrikan ini nanti akan masuk dulu ke distribution centernya kita ke gudang induk seperti yang gambar ini. Kemudian nanti akan langsung didistribusikan ke outlet-outlet, ke store kita. Sampai nanti barang itu dibeli oleh si customer. Ketika Oke. customer membeli, melakukan pembelian, maka nanti akan datang lagi permintaan barang ke dari melalui store ini nanti langsung ke distribusi kita dan langsung nanti akan masuk PO pembelian dari si buyer yang diteruskan ke vendor. Ini akan merupakan satu SCM ya, supply chain manajemennya ini harus berlangsung secara kontinuitas, tidak boleh terputus. Ketika ini terputus, ada yang tidak berjalan, berarti nanti ada satu sistem di kita yang mengalami kerugian. Ibaratnya gudang induk, gudang ini adalah seperti jantung yang memompa aliran darah. Jadi itu adalah salah satu mekanisme distribusi di mana produk kita yang sudah ada di gudang ini bisa sampai ke toko dan langsung dibeli oleh si konsumen. Bapak Oke, kurang boleh lebih seperti apa itu. nggak Pak sampaikan sedikit Pak informasi mengenai Alfamidi Pak. Itu disebut Alfamidi yang Bapak sebagai head marketing di sini adalah itu disebut kantor apa Pak? Kantor Oh pemasaran iya, atau nanti distribusi? ada slide di berikutnya Pak. Bapak Oke, penasaran. siap, siap. Ya. Ini nggak apa Pak, nggak sabaran. Oke, iya iya. Nah, bisnis retail itu sebenarnya macam-macam, Pak. Bisa dilihat dari merchandising ataupun assortment produk yang dijual, kemudian variasinya, kemudian layanan yang spesifik dijual ataupun dari segi luasan area penjualannya atau sales area Ya, area ya. salesnya itu akan berbeda-beda. Nah, ini tadi Bapak yang penasaran ya mengenai Ya Pak. Alfamidi-nya sendiri ya. Jadi Alfamidi itu merupakan konsep minimarket, supermarket mini ya. Artinya dia tidak tidak besar, tetapi juga tidak berkonsep minimarket. Dia di middle. Kata midi midi itu sendiri kita ambil dari kata-kata middle. Jadi alpha midi. Alpha yang middle untuk tidak skala skala tokonya itu tidak hyper, tetapi juga tidak minimarket. Jadi di tengah-tengah di Oke, oke, segmennya. oke. Menempatin luas berkisaran 200 sampai dengan 400 meter persegi, di mana 20% dari luasan tokonya itu menjual produk fresh food ya. Fresh food itu ada buah, sayur dan makanan beku ya yang siap jadi. Itu yang membedakan kita dengan si Alfamart. Nah, teman-teman pasti punya pertanyaan, apa beda Alfamart dengan Alfamidi? Kita satu grup di dalam bendera Alfa Group ya. Dari manajemennya kita berbeda PT, tetapi kita masih dalam satu naungan. Nah, bagaimana dengan pandemi saat ini gitu ya?
Eh, kita tahu lah ya, pandemi ini banyak dampaknya terutama kepada sektor ekonomi ya. Ekonomi kita lumpuh, ekonomi kita juga kemarin sempat PPKM, menyebabkan juga Ya. beberapa sektor-sektor tidak hanya di retail tetapi juga sektor pendidikan, sektor-sektor perhubungan ya, itu mengalami yang namanya masa-masa pengaturan jam operasional ya Pak. Dan di Oke. sini kita juga mengalami banyak dampak terutama penurunan omset ya Pak. 20 sampai Ya Pak, 50% Pak. itu kita omset tutup. Wah, ya Bahkan Pak. kita lihat banyak sekali retail-retail yang ada di Indonesia itu ya tidak beroperasi lagi, artinya menutup gerainya Iya Pak, karena iya Pak. mengalami kerugian yang cukup signifikan Yang luar begitu ya. biasa Pak. Iya. Nah, ini dia ada beberapa pemberitaan yang sudah kita pernah baca ya ataupun kita sudah lihat di media itu banyak sekali retail internasional bahkan yang sudah puluhan tahun Besar. yang ada di Indonesia itu ya angkat kaki lah artinya di Medan juga ada beberapa yang sudah tidak beroperasi Si dan raksasa pasti ya Pak, si mereka raksasa. benar pasti mereka Hmm. meng-convert ataupun membuat strategi bisnis lainnya ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa bertahan? Ternyata waktu saat pandemi ini kita banyak sekali mengalami yang namanya yang pertama adalah mobilitas kita tertahan. Yang dulu orang mobilitas itu artinya kan bebas kemana saja pun. Nah saat pandemi Ya. itu kita dilarang. Nah ada keterbatasan. Hmm. Mau ke supermarket, mau jajan, mau main dengan keluarga itu ada Itu tidak keterbatasan. boleh. Ya, Hmm. belum lagi akibat banyaknya sektor yang ditutup. Terakhir adalah pendapatan daripada masyarakat juga akan menurun, sehingga yang berdampak adalah daya beli dari masyarakat yang menurun. Ini adalah satu ancaman bagi pelaku ekonomi, di mana mereka juga akan mendapatkan impact Biarpun terhadap kita usaha mereka. menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi tetap mobilitas itu di apa, tetap itu ya Pak ya. Ya kan Pak kan, Iya, tetap benar sekali, tetap Pak. tetap ada efeknya ya kan Pak. Tetap berefek kepada kita. Atau Iya, ya, iya. kondisi pandemik ya, itu kita dianjurkan ya stay home, kemudian mobilitas kita dikurangin, kemudian lebih banyak kita beradaptasi pada yang namanya virtual, dunia digital gitu ya. Nah, Oke. dunia digital ini adalah satu peluang juga bagi dunia bisnis retail ya, di mana kita juga harus bergerak dalam sektor tidak hanya secara konvensional, artinya orang harus datang ke toko kita, ke gerai kita, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana mereka yang sudah aware terhadap kesehatan mereka, mereka yang takut akan terpapar dengan virus COVID-19 ini, dan akhirnya kita juga beralih strategi memikirkan yang namanya bisnis digital di dalam dunia retail. Ya, Benar semua itu Pak. berubah. Kebiasaan yang dulu kita tidak bisa meeting online, belajar online, ataupun kuliah online, saat ini sudah suatu yang biasa, ya. Kita sudah terbiasa. Biasa. Dan itu kita dituntut untuk atas nama perubahan COVID-19 ini menuntut kita untuk ayo kita bergerak ataupun menyesuaikan dengan kondisi ini agar aktivitas kita juga tetap bisa berjalan gitu ya. Ya, Sampai dengan seminar saat ini pun kita secara online. Walaupun benar sebenarnya kalau Pak. seminar-seminar yang lebih lebih dulu sebelum pandemik ya banyak kan dilakukan secara konvensional tatap muka ya. Benar, benar. Kemudian aktiviti-aktiviti itu banyak dilakukan secara di rumah ya, baik itu bekerja, belajar, begitu juga kita berolahraga itu banyak di lingkungan rumah saja. Dan akibatnya bagi dunia retail, bagi kami seperti Alfamidi itu traffic ataupun orang yang datang ke Alfamidi itu cenderung menurun gitu ya. Kenapa? Ya Iya tadi Pak. adanya keterbatasan jam operasional, kemudian orang dianjurkan untuk tidak berkerumun, itu mengakibatkan satu penurunan terhadap yang namanya basket size ataupun pendapatan dari belanja konsumen ya. Kita Iya. sangat menurun. Kebiasaan konsumen berbelanja itu beralih ya. Tetapi yang sangat mengesankan adalah yang berubah adalah tingkat walaupun mereka itu datangnya itu lebih sedikit, tetapi basket size ataupun penjualan mereka ataupun sekali mereka belanja itu dalam volume yang dua tiga kali lebih besar gitu Pak.
Jadi itu yang Oh, terjadi saat ini. ya. Iya, iya, Ya. benar, benar ya Pak, ya, benar ya. Iya, jadi mereka nggak mau frekuensinya dikurangin, tapi sekali mereka belanja, volumenya itu lebih besar gitu. Jadi sehingga ini anomali, artinya data yang tidak tidak biasa terjadi gitu ya. Belum lagi kita berbicara kalau kita lihat pandemi ini ada proses di mana terjadinya yang namanya panic Panic buying. buying, benar. Iya, panic buying itu sekitar awal-awal terjadinya COVID-19 ini ada panic buying. Kemudian juga ada masa adaptasi terhadap pandemik. Mereka juga Luar masih biasa. menyesuaikan dengan tetap membelanjakan pendapatan mereka dan mereka safety terhadap produk-produk yang sulit didapatkan. Terutama mereka konsen terhadap yang namanya produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan itu lebih lebih ditingkatkan volume belanjanya dibandingkan dengan produk-produk yang Benar, tidak diperlukan begitu Pak. Nanti kita benar. lihat datanya. Kemudian ada juga kebijakan dari PPKM darurat. Nah, ini juga mempengaruhi yang namanya pengusaha-pengusaha retail. Ya, di mana suplai dari pabrikan itu juga susah karena bahan baku biasanya dari negara-negara pengimpor itu seperti kemarin kebanyakan dari China sehingga produk-produk susu itu ataupun produk-produk kesehatan itu juga semakin langka dan akhirnya juga berdampak pada pendapatan sektor industri retail. Nah, yang saat ini kan kita Medan sendiri kalau saya dengar sekarang sudah level PPKM-nya sudah mulai turun ya, level Ya, ya Pak. 1 ya. Satu, dua ya. Heeh. Iya, sekitar itu. Tetapi itu juga bukan merupakan kondisi yang aman bagi kita. Kita harus Ya, tetap ya. tetap tetap melatuhin prokes ya. Kemudian kita tetap harus waspada karena ya kita nggak tahu virus itu kecil tapi bisa berimpak besar terhadap kesehatan kita gitu ya. Benar, benar Dan Pak. berikutnya, apa sih strateginya bagi pelaku bisnis retail ya? Itu adalah pemilihan assortment, pemilihan produk-produk yang diunggulkan dalam penjualan mereka di gerai-gerainya. Yang pertama adalah kita konsen terhadap namanya health related ataupun produk yang berhubungan dengan kesehatan. Berhubungan dengan Produk yang kesehatan. berhubungan kesehatan ini lagi naik daun istilahnya Pak. Lagi banyak dicari Ya, oleh si customer ya. Kalau dulu awal-awal pandemi kita mendapatkan hand sanitizer ataupun masker itu sangat susah, tetapi saat ini coba Bapak saya juga sudah tidak ya, apalagi berapa brand yang sudah beralih memproduksi beralih. masker, hand Benar, benar. sanitizer ya, Pak, ya. Ya, ya. Sehingga iya, sehingga ini adalah salah satu keuntungan sendiri bagi pelaku usaha yang mereka cerdas menyikapi yang namanya perubahan, ya. Dengan demikian masyarakat juga diuntungkan, harga juga akan jauh lebih berkompetisi ya. Artinya kalau dulu bisa Benar. banyak memonopoli yang namanya masker, hand sanitizer, apalagi susah mendapatkannya. Tetapi dengan adanya banyak produsen yang beralih memproduksi assortment ataupun item-item yang berhubungan dengan kesehatan itu justru menguntungkan pada customer. Customer sekarang banyak pilihannya. Dan kemudian produk-produk yang berhubungan dengan kebersihan ya Bersihan. untuk ya ini yang berhubungan dengan eh, sanitasi itu produk-produk yang saat ini sangat dicari oleh si customer kita. Ya. Dan yang terakhir tentu produk yang berhubungan dengan mood booster, Pak. Artinya orang juga sekarang Oh, cenderung iya, ada produk-produk tertentu yang bisa bikin orang happy gitu ya. Apakah itu produk-produk makanan, minuman, dengan demikian mereka juga bisa membangkitkan semangat karena apa? Kita juga panik terhadap yang namanya pandemi ini ya, Pak. Orang sudah bosan di oh rumah, iya. kemudian stres ya. Kemudian mereka juga harus punya sesuatu hiburan ataupun punya produk-produk yang memang bisa membangkitkan happy mereka karena kan sangat diyakinkan bahwasannya penyakit itu datang ketika kita tidak happy ya. Itu orang yang happy itu Boneka bisa, biasanya Pak. kenapa Pak? Termasuk Iya, boneka. benar. Ya, jadi yang berhubungan dengan misalnya olahraga Pak. Building mood related ini Oh, seperti produk-produk yang berhubungan dengan hobi ya Pak ya. Ya, oke, kalau I see, masa I see. pandemi sekarang kan kemarin itu banyak yang bersepeda, kemudian Oke, oke. tools untuk sport itu juga meningkat, alat-alat Oke, kesehatan produk yang bisa digunakan tertentu di ya. rumah. Iya benar Pak. Jadi ini adalah salah satu tren di mana masyarakat juga sudah mulai bagaimana mereka happy tapi di rumah gitu. Sehingga ini juga bisa meningkatkan yang namanya tingkat imunitas mereka. Ketika imunitas mereka meningkat, itu juga salah satu cara mereka untuk menyerang ataupun counter attack dari yang namanya virus COVID-19. Ya, tentu fokusnya Ya, ini
Dari tiga segmen kategori produk ini adalah menjadi fokus dan Pareto yang berhubungan dengan pandemik. Ya, jadi pengusaha-pengusaha retail ini juga harus cerdik melihat peluang karena ini adalah produk-produk Pareto. Produk Pareto ini artinya adalah produk-produk yang kalau kita hukum Pareto kan 20-80 ya Pak ya. Jadi 20% ini banyak dicari tetapi volumenya itu besar ya, seperti itu. Jadi ini adalah produk-produk yang harus diperhatikan para pelaku retail sehingga bisa menyediakan produk yang saat ini sangat digandrungi ataupun sangat dicari oleh masyarakat ataupun pelanggan. Berarti harus jeli di dalam pemilihan produk. Ini kesimpulannya Pak ya. Boleh dikatakan Benar Pak. untuk Iya, survive. Ini posisinya untuk survive ini kan Pak. Oh iya kan? iya, Supaya iya bisa benar. survive ya. Betul Luar sekali biasa. Pak. Ya. Selain kita menyediakan produk, kita juga butuh yang namanya kondisi promosi ya Pak ya. Itu tetap Ya, artinya ya. promosi itu kan attract customer untuk datang ya. Nah, Oke. promosi ini kita lebih menekankan pada produk-produk yang sifatnya basic item seperti sembako. Karena bagaimanapun orang butuh makan, butuh butuh yang namanya asupan kebutuhan sehari-hari. Kemudian di dalam promosi kita tidak lagi membutuhkan yang namanya campaign perang harga, gitu Pak. Iya, iya betul. Karena Pak, itu apa? mungkin boleh nggak saya katakan itu Pak, contoh, kita beli masker, sekarang kita bukan mengutamakan harga murah, malah kita mengutamakan kualitas dari masker tersebut. Nah, bisa nggak Pak, saya kasih contoh seperti begitu Pak? Benar boleh Pak. Ya Pak ya kan karena saya nggak bandingin lagi masker yang sejenis ini di sini lebih murah enggak loh Pak, saya malah mau cari kualitas di sini lebih bagus, malah itu harga mahal saya beli kan gitu kan Pak. Betul. Iya. Iya iya iya. Apalagi nanti saya contohkan banyak kemarin tuh apa ya istilahnya ya campaign-campaign terhadap harga swab gitu ya toko sebelah klinik sebelah dengan sebelah itu juga ada ya, tetapi juga kita selaku retail ini juga terjadi di dunia real, nanti saya akan sudutkan datanya. Jadi Siap perang siap. harga itu bukan bukan suatu yang menarik lagi, si customer sekarang sudah tahu mana pelaku-pelaku retail yang bisa menambahkan added value kepada produk yang dijual begitu Pak. Jadi itu yang menjadikan satu keunggulan juga. Kemudian saat mendisplay ini ya, display juga berpengaruhi terhadap si customer, di mana ketika kita mendisplay produk, biasanya displaylah produk itu yang dekat dengan ataupun yang mudah dilihat oleh si customer. Jadi eye level contact itu juga mempengaruhi apakah customer ingin membeli atau tidak. Jangan mendisplay produk itu terlalu tinggi ataupun di terlalu bawah karena itu tidak akan mudah ditemukan oleh si customer. Ini adalah salah satu strategi promosi. Sip. Yang berikutnya adalah communication ataupun communicative POSM. POSM ini adalah materi promosi ataupun materi seperti label harga, POP itu adalah salah satu yang membantu customer untuk menandakan bahwasanya barang ini promo. Yang paling gampang adalah ketika Bapak ke retail ataupun ke supermarket, itu kan ada label harga ya. Label Sip harga sip. itu bercerita bagaimana sih kondisi barang yang didisplay di atasnya ataupun di sampingnya ya. Kalau kita membeli produk tanpa ada label price ataupun label harga yang tertera di raknya, itu juga kita mengandung sejuta pertanyaan. Jangan-jangan harganya mahal. Gitu. Ini juga menjadi orang takut untuk membeli gitu ya. Ini adalah Ya. salah satu strategi dari promosi juga. Kemudian jangan lupa setelah harga itu ada ataupun keterangan dari mekanisme promo itu ada, sediakan juga yang namanya stok barang gitu ya. Stok barang ini sangat berpengaruh. Karena ketika stok barang itu tidak ada, customer itu akan kecewa. Customer itu tidak akan balik lagi. Ketika kita beli selalu kosong di toko ini, akhirnya dia akan pindah ke toko sebelah gitu ya. Ya ya. Ya. Nah, ini yang saya bilangkan tadi, Pak, dan ini terjadi di kita. Ya, Siapa ini itu ya ini Pak yang sebelah rumah itu Pak? Ini kita nah ada ini cerita kalau teman kemarin studi tour ya Pak ya, ada cerita sedikit iya, itu Pak ya, benar. luar biasa. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini tokonya masih ada. Ini di daerah Flamboyan, Pak, di dalam Pajak Melati kalau misalnya Sisingamangaraja, teman-teman bukan? iya, Sisingamangaraja, bukan? bukan Bukan ya Pak, Pak? di Jalan Di Flamboyan Raya, Lamboyan daerah Raya. Daerah mana daerah ya Pak? Tuntungan, daerah Oh, Setiabudi Bandar belok Selamat. kiri itu ya. Ya 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 ya. Oke 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 Heeh, Pak. Pajak Melati itu ya. Nah, di Oke. sini
kelihatan. Ini kalau misalnya kita lihat ya yang paling diuntungkan adalah si customer ya. Hmm. Apakah kondisi ini sehat, Pak? Kalau menurut Enggak Bapak lah bagaimana? Pak, enggak Enggak. Pak. Iya. Ini udah apa kali kan gitu kan Pak, nampak sekali kan. Nggak Iya. berani komen Pak, nanti kena Baik, kita nggak komen dari sisi ininya ya. Tetapi kita ini lihat adalah dari kondisi real. sisi segi pembelajaran ini Pak. Kita Ya, lihat teman-teman semua kita komen dari segi pembelajaran. Oke ya ya. kan Pak Rudi. Benar-benar. Jadi kita nggak Ah, perlu sikapin jelek buruknya, tetapi bagaimana kalau kita kondisikan dengan yang namanya pasar persaingan sempurna begitu ya Pak ya, di benar mana tidak ada sekali. lagi monopoli ya. Dan ini kondisi ini adalah banyak terjadi di retail-retail saat ini, di mana ada si biru, ada si merah gitu. Kita simbol Ya saja. benar. Nah itu pasti ada. Itu kenapa mekanisme itu terjadi ataupun keadaan ini terjadi di lapangan. Nah pasti di sana ada Oke. benefit yang masing-masing perusahaan bisa mengambil keuntungan dari situasi ini gitu ya. Oke, mungkin ada Nah, yang ditonjolkan di sini. Perang harga ya? Iya, benar Pak. iya benar. Apakah benar? Nah, di sini Oke. apakah kondisi ini terjadi? Apakah perang harga masih satu strategi yang saya katakan masih merupakan kebijakan yang apa ya istilahnya ya? Masih Tradisional. tepat gitu ya. Apakah masih tepat kita melakukan perang harga di saat kita juga dekat dengan kompetitor gitu. Nah, Oh, kita akan ya bahas ya pasti Pak. Pak, pasti membandingkan Kak Pak. Soalnya saya beli susu anak, saya selalu membandingkan harga kan Pak. Apakah Benar, ada terjadi seperti itu? Bisa ya betul Pak? sekali. Nah, yang kenapa ini terjadi? Tentunya adalah perang harga itu terjadi karena apa? Ya pastinya adalah produk yang dijual itu sama. Itu sudah pasti. Minimal produknya sama, ya. Bapak tadi bilang mau beli susu, pasti itu ada juga dijual di kita, ada jual di toko sebelah. Nah, yang kedua, perang Benar. harga itu terjadi ketika pelaku bisnis fokus terhadap harga produk, gitu ya. Oke, Jadi beda ya. harga produk. Yang ketiga, menyingkirkan pesaing. Nah, ini yang bahaya juga tuh, Pak. Tapi ini terjadi juga. Ayo, siapa yang mulai Pak? Siapa yang mulai dulu? Ayo. Udah Iya, Pak, gak usah dijawab, gak usah iya dijawab. nggak usah dijawab. Tetapi ini adalah salah Sorry Pak, agak agak lag. Eh, memang fenomena yang terjadi di ya, ya tentu dalam satu pesaing memenangkan hati pelanggan, hati customer, ya. Kemudian ya. adanya persaingan antar brand, ya. Tetapi nanti kita akan lihat apakah perang harga itu satu yang masih baik, ya. Saya bilang adalah tidak, ya. Bagaimana cara mengatasinya ketika kita tidak mau perang harga? Yang pertama adalah kita kenalin dulu bisnis kita, ya. Siapa segmentasi bisnis kita? Pelanggan kita itu siapa? Ya. Siapa Benar. yang sering membeli produk tertentu itu siapa itu. Nah, ketika kita punya kalau saya bilang kalau kepada mahasiswa saya selalu bilang kenalin diri kalian melalui analisa sederhana. Buat aja analisa SWOT. Itu kan satu analisa yang sederhana Ya, dan ya, gampang ya, diaplikasikan ya, Pak ya. ya, benar. Strength kita Kalau apa, weakness aplikasikan, kita apa, iya, opportunity kita apa, threat ya, kita apa. Di ya, situ ya, kita sudah mengenali diri kita sendiri. Itu juga berlaku pada individu kita ketika kita ingin berkompetisi dengan ya teman-teman kita di orang lain. kelas ya. Ya, benar, Dengan apa dengan pesaing kita itu sangat bermanfaat sekali. benar, Setelah benar. kita mengenali bisnis kita, berikan value pada produk ya. Tadi Bapak beli susu ya. Beli susu Ya, tentu kalau misalnya harganya sama, yang membedakan apa Pak? Kira-kira Pak? oke, Ya mungkin kalau dari, mungkin tidak harganya tidak sama ya, mungkin beda 10.000 ataupun beda 5.000. ya, Itu biasanya pasti ada perbedaan yang Bapak dapatkan di situ. Kira-kira benar, apa Pak? benar, Pak. Mungkin pelayanan dari itu, Nah itu bukan dari, dia. ya, dari Benar. pelayanan. Sehingga saya mahal pun ya saya beli di sini gitu. Kan Siap. gitu Jadi ya Pak. benar ya apa yang Pak John bilang, pelayanan itu adalah nilai yang ditambahkan pada produk yang dibeli oleh si customer. Ya. Benar sekali. Apakah si customer ketika di kasir menyebutkan Bapak membeli susu merek A ya dengan varian ini, kemudian tanggal expired date-nya ini, gramasinya ini, itu salah satu konfirmasi yang
penting Iya, diberikan oleh si iya. customer sehingga customer itu tidak salah membeli produk gitu ya Pak ya. Benar, benar, benar itu. Ya, Itu kita kemudian alami juga sehari-hari. ya, apalagi ketika si customer itu diberi edukasi, susu ini cocok bagi bayi Bapak ataupun bagi anak Bapak begini-begini. Produk Yes, knowledge yang yes. ditambahkan oleh penjelasan dari si pelayan pada saat dia membeli susu, itu merupakan nilai tambah yang diberikan oleh susu tersebut. Karena susu itu nggak bisa berbicara sendiri, Pak. Ya, ya benar Dan Pak. kemudian Saya apalagi pernah keramah. beli, istilahnya kan pernah beli susu yang ada SPG-nya. SPG-nya dijelaskan, langsung diambil dari raknya, langsung Iya, diambil ke kasir. Itu kan satu nilai tambah ya kan Pak ya. benar. Ya, ya, ya. Jadi ada pelayanan yang diberikan. Ini adalah salah satu strategi kita sehingga kita nggak terjebak yang namanya terhadap perang harga tadi. Gitu, Siap, Pak. siap. Yang berikutnya adalah berikan pelayanan yang berbeda ya. Apakah produknya kita bawakan sampai dengan di kasir ataukah ketika bawa anak kecilnya kita kasih gimmick berupa hadiah sehingga ada kesan tersendiri bagi anak si anak. Ini juga merupakan salah satu pelayanan yang berbeda gitu ya. Benar. Kemudian kita tetap antisipasi terhadap yang namanya toko online ya. Ketika tadi sudah fight to berdekatan artinya berdekatan secara fisik tokonya. Nah, kita strategi lain adalah kita secara online-nya harus buat. Kenapa? Karena masih banyak customer-customer di luar sana yang mereka butuh dilayani tetapi mereka tidak mau datang ke toko secara offline. Mereka butuh dilayani apakah kita punya strategi pesan antar ataukah kita strategi bisa nanti pick up pada jam-jam tertentu gitu kita tinggal sehingga customer tidak berlama-lama di toko kita itu adalah salah satu strategi membuat layanan yang berbeda terhadap si kompetitor gitu. Wah, Nah ini yang buatlah saya toko. katakan tadi Pak, sorry, ya, tadi buatlah toko online. Wah, berarti Alfamidi sekarang ada toko online, maksudnya jadi penjualan ada Pak. online. Jadi Penjualan kita secara online. betul. Jadi kita Oke. sudah 2 tahun ini sudah ada yang namanya toko toko online yang sudah bisa di Oke, download oke. di aplikasi melalui aplikasi gitu Pak. Ketinggalan saya, ketinggalan saya. Ya. Kemudian kenapa sih kita sudah tidak menarik lagi terhadap perang harga ya? Yang namanya usaha kita pasti yang namanya butuh margin ya Pak. Ketika Ya, kita perang ya, ya. harga, iya. Karena kita akan menghidupi yang namanya operasional di toko kita pasti itu. Benar, Bayar benar. gaji, bayar electricity, bayar Ya, bayar mungkin sewa. pajak segala macam. Ya, Iya, sewa. Nah, itu adalah kita bebankan kepada keuntungan. Ketika kita tadi sibuk dan fokus kepada perang harga, ya habislah margin kita. Akhirnya kita yang kalah. Ya, makanya kita perlu tadi menambah yang namanya nilai dari pelayanan sebagai nilai tambah pada produk yang kita jual. Yang berikutnya adalah pelanggan akan kaget jika perusahaan menaikkan harga produk. Nah, ketika kita tadi sudah memberikan harga murah karena kita lebih fokus kepada perang harga tadi, karena kan yang diuntungkan adalah customer. Dan ketika customer balik tiba-tiba harganya naik, customer itu akan lari. Customer itu tidak akan kembali. Oh, ketika sudah kemarin murah, sekarang lebih mahal. Berarti mereka mencari alternatif. Yang diuntungkan sebenarnya customer yang tidak loyal, ya. ya Customer pindah, yang pindah tidak ke si biru nanti, pindah ke si iya, biru. customer yang tidak kita maintain, ya. Yang tentunya ketika produk kita murah, nah sebagai pedagang kita pasti mencari outsource ataupun sumber produk yang kualitasnya di bawah sehingga kita bisa memberikan dengan harga yang sama lebih murah gitu. Nah Ya, ini juga akan menurunkan kualitas dari pelayanan kita gitu ya terhadap produk. Nah ini adalah dampak dari perang harga. Walaupun nanti masih banyak lagi, tapi ini salah 3 hal yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan customer untuk datang dan mau beli lagi di toko kita seperti ya. Itu Pak. siap, Pak. Siap. Nah, yang berikutnya, kita juga harus memikirkan yang namanya fokus pada pelayanan pelanggan. Oke, Ya, oke. yang namanya saat ini kita belajar teman-teman yang di manajemen, yang terutama yang belajar konsultasi marketing atau pemasaran, bahwasanya saat ini pelayanan pelanggan itu tidak sekedar menjual dan sudah tinggalkan, tidak ada after sales maintenance terhadap si customer. Bapak mungkin ketika beli mobil ataupun beli elektronik pernah dihubungin kembali oleh si customer service-nya, bagaimana Bapak penggunaan AC-nya, ada keluhan Ya, seperti apa mobilnya. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaplikasian bagaimana dia memaintain yang namanya pelanggan.
ya. Ya. Jadi itu yang membedakan dengan pelanggan saat ini adalah konsen terhadap namanya kesehatan dan keamanan, ya. Benar. Sehingga ketika pada saat pandemi ini sediakanlah yang namanya area cuci tangan, kemudian kebersihannya kita juga jaga. Ini menjadi fokus pada pelayanan pelanggan. Kemudian tadi konsistensi terhadap yang namanya ketersediaan stok itu juga kita harus perhatikan sehingga customer tidak kecewa ketika dia datang ke gerai kita atau ke toko kita. Memberikan pelayanan dan kenyamanan saat belanja. Nah, tadi seperti yang Bapak rasakan ketika membeli produk susu, itu merupakan salah satu pembeda antara kita dengan si customer atau dengan kompetitor lainnya sebelah ya. Gitu. Jadi ada kita pelayanan yang apalagi kalau kita ditegur dengan secara personal gitu ya. Jadi personal engagement-nya itu dapat. Selamat pagi Pak John, ada yang bisa dibantu. Nah, itu adalah salah satu sapaan yang tidak semua orang bisa Ya. lakukan gitu. Apalagi kita lakukan dengan tulusnya. Ini memberikan satu efek di mana orang dihargai ya, orang merasa kekeluargaan. Nah, ini salah satu strategi dalam memberikan nilai tambah pada pelayanan kita gitu, Pak. Yang berikutnya adalah kita punya yang namanya manajemen hubungan pelanggan. CRM ini adalah ketika komplain kita langsung respon ya. Ketika si customer misalkan punya hari-hari spesial, ulang tahunkah ataupun ada momen-momen hari-hari besar yang berhubungan dengan si customer, kita mengucapin secara personal, itu adalah salah satu strategi yang namanya hubungan pelanggan. Jadi ketika kita mendapatkan pelanggan loyal, itu malah nanti yang diuntungkan adalah kita sebagai perusahaan. Pelanggan bisa menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan. Bisa berbicara kebaikan tentang yang namanya pelayanan di kita. Itu mereka bisa ibaratkan marketingnya kita, perpanjangan tangan kita seperti itu. Ya, gitu, Pak. Jadi ini adalah satu keuntungan ketika kita memiliki yang namanya departemen CRM, menangani komplain, menangani hubungan pelanggan, sehingga yang kita lakukan dalam penjualan tidak hanya berpikir terhadap omset-omset saja, tetapi kita memaintain mereka dengan harapan apa? Mereka mau melakukan yang namanya pembelian berulang. Mereka mau mereferensikan yang namanya pelayanan kita terhadap minimal ke keluarga mereka, ya, teman terdekat mereka. Sehingga apa? Kita juga mendapatkan tambahan omset penjualan seperti itu. Nah, ini Pak. Jadi ketika kita yang ya teman-teman kalau misalnya jajan itu kadang-kadang nggak sekedar melihat rasanya enak, tetapi kadang-kadang pelayanan yang secara langsung kita lihat apakah penjualnya itu cakep ya, ya. Kemudian apakah ini adalah saya ambil dari internet, ini orang-orang yang viral di medsos ketika mereka menjual ya, yang mereka jual sebenarnya adalah pelayanan dalam bentuk apa ya, pelayanan dalam sikap, perilaku dan cara personal mereka ya, penampilan lebih tepatnya itu juga salah satu yang mengundang ataupun menarik pada customer untuk membeli, walaupun belum tentu saya jamin makanannya mereka enak gitu ya, apalagi makanannya enak gitu ya. Tentu ini juga satu yang orang juga pengen antri terus dengan beli terus di terhadap produk mereka yang jual gitu ya. Nah, itu adalah strateginya. Yang berikutnya tentu kita punya strategi bagaimana memetakan sikap pelanggan dari segi geografi, kemudian dari lagi habit mereka belanja ya. Ini juga sudah banyak tools yang dibuat ataupun kita bisa gunakan di internet, itu banyak sekali. Berikutnya adalah kita membuat konten-konten lokal. Kalau kita mau promosi, buatlah konten-konten lokal yang mereka berhubungan dengan kebiasaan ataupun habit-habit dari pelanggan kita. Kita mengetahui karakternya. Makanya di gerai saya, itu saya tidak menyarankan harus selamanya menggunakan bahasa Indonesia. Di Nias, boleh mereka menyapa, menawarkan dengan bahasa daerah mereka. Ya, sehingga kita boleh localize kebijakan lokal. Artinya mereka boleh menyapa customer dengan bahasa daerah di mana mereka lebih nyaman begitu, Pak. Karena tidak semua orang daerah itu ketika kita belanja di tempat retail modern itu dengan bahasa Indonesia yang kita jelaskan belum tentu mengerti, belum tentu pas gitu ya. Tetapi ketika mereka dijelaskan dengan bahasa daerah, justru itu menjadi suatu pendekatan tersendiri yang itu menjadi mereka lebih nyaman. Dan biasanya mereka lebih ngerti gitu. Ini juga yang membedakan kita.
saat kita melakukan pelayanan gitu ya. Lakukanlah segala sesuatu itu yang sifatnya lokal, tetapi tetap impact-nya tentu kita akan pada batasan rambu-rambu yang dibenarkan oleh perusahaan seperti itu. Jadi localize, saya punya satu event yang namanya adalah Kedan, Pak. Kalau bahasa Medan itu Kedan adalah teman dekat Oh, gitu teman ya. dekat. Ya, Jadi podcast Kedan. saya. Jadi saya punya podcast program di kantor itu di marketing itu Kedan. Kedan sendiri bahasanya adalah sahabat dekat, teman dekat. Tapi saya Baik. panjangkan kenal dekat dengan Alfamidi Medan, Kedan gitu. Oke, Nah, oke. ya, ini kemarin juga sudah banyak kita jalin dengan para vendor, supplier-supplier mereka podcast di kita. Jadi ini salah satu strategi yang localize, jadi sifat-sifatnya lokal, tapi kita bisa meluaskan meluaskan sesuatu yang lokal itu menjadi nasionalis gitu ya Pak. Itu salah Oke. satu strategi gitu. Kenapa? Karena ketika kita misalkan Bapak beli produk gitu ya, katakanlah beli produk dengan ada penjual dari teman keluarga terdekat dibandingkan dengan orang yang tidak kenal, itu kita lebih suka beli yang mana Pak? Pasti yang Iya, sudah kenal benar. gitu ya. Benar, Heeh. benar. Dan strategi localize ini juga bisa mempengaruhi orang lain secara personal, secara emosional untuk mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Ini yang disebut dengan namanya localized promotion program ya. Localized event activation ini juga salah satu strategi di mana kita membuat budaya lokal ini dekat dan digunakan untuk pemasaran gitu ya. Secara tidak langsung Ya. mereka juga akan terlibat secara emosionalnya itu kita libatkan seperti itu Pak. Oke. Nah berikutnya, nah kita tahu bahwasannya customer itu tidak akan sama ya. Bapak sama saya pasti preferensinya ataupun kesukaannya juga berbeda, hobinya juga Ya. berbeda. Itu kenapa setiap customer itu adalah unik ya, tidak boleh disamakan. Dan kita boleh Pendekatan. petakan mereka berdasarkan apa gender, Ya. kemudian kebiasaan belanja ya, status tadi seperti yang saya sudah sebutkan. Kemudian secara psikografik, apalagi sekarang banyak kalau kita lihat adalah anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial ini tidak bisa disamakan cara pelayanannya ataupun saat Benar. bekerja juga tidak bisa disamakan pada saat zaman kolonial Iya, tahun betul. lalu ya, beberapa Wah, berapa puluh tahun yang lalu. Sehingga ini perlu kolonial, Pak. treatment. Kolonialnya Ya berat kolonial, sekali. kita kalau kaum kolonial ya. Kaum Sehingga apa? kolonial. Iya benar. Sehingga kita harus mengerti apa sih yang disukai oleh anak-anak milenial sekarang. Program Hmm. promosi ya udah kita buat aja dalam bentuk TikTokan gitu ya, Ya, Instagraman. ya, ya. Ya, ini salah satu strategi juga di mana kita juga up to date terhadap perkembangan masyarakat kita saat ini. Bahkan Ya, kalau saya baca brand-brand yang dulunya terkenal gitu ya, mereka sudah meregenerasi ataupun rebranding mendekatkan diri dengan yang namanya konsumen milenial karena mereka juga ya. apa ya sesuatu yang marketnya cukup besar sih itu. Jadi ini adalah Hmm. salah satu peluang kita untuk membuat strategi pemasaran di saat kita menghadapi pandemi dan kemudian menghadapi perubahan perilaku konsumen khususnya kaum milenial seperti itu. Ya, sudah di digital marketing kan, Pak. Ya kan? Iya benar. Jadi keunikan pada setiap customer itu membutuhkan penawaran ataupun berupa produk atau service yang sesuai agar hubungan mereka optimal dan menjadi loyal gitu. Jadi Yes. mencari customer baru itu mudah, tetapi untuk mempertahankan customer agar mereka mau datang lagi, mau Benar, berbelanja lagi itu sangat sulit. benar. Sehingga kita ikat dalam satu hubungan dengan mengikat emosional mereka. Buatlah kartu membership, buatlah Ya. mereka activity yang melibatkan si customer, sehingga customer juga terupdate terus dengan perkembangan perusahaan, perkembangan kampus kita gitu Pak ya. Itu salah Ya, satu ini strategi di lebih mana menuju ke pendekatan pribadi ya Pak. Berarti benar Pak. habit Jadi ya, kebiasaan itu berarti di setiap outlet itu mempunyai kebiasaan dari customer yang datang membeli itu berarti ada tingkatan surveinya atau gimana Pak? Sehingga bisa cari nah tahu gimana yang bagus gitu Pak. ya kita punya yang namanya member card Pak. Member I card see. ya, jadi dari member card itu kita tahu pola belanja mereka. Si ibu ini selalu belanja produk apa,
digabungkan dengan apa. Biasanya kan kalau misalnya ya at least kalau misalnya kita mahasiswa beli mie instan ditambah dengan saus begitu. Nah, ini Oh, I yang see. pola-pola seperti ini kita bisa baca dari perilaku mereka dengan menggunakan kartu Oke, member. oke. Oke, oke. Kemudian eh, size ataupun pekerjaan mereka seperti apa. Nah, ini adalah data-data yang sangat bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan promosi melalui pendekatan habit dari si pelanggan ya Pak. Jadi Ya, mereka biasanya belanja belanja sembako itu di tanggal-tanggal berapa sih? Nah, itu yang kita bisa buat dalam program bentuk misalnya mau promo paket sembako. Oh tepat nih, misalnya di tanggal saat-saat gajian, gitu. Mereka belanja bulanan. Nah itu salah satu strategi juga gitu ya. bertanya sedikit, berarti di Alfa Media ada divisi khusus yang menangani ini. Boleh saya bilang seperti itu, Pak? Ada Pak, dan saya juga yang Oke. melakukan. Oh iya, Bapak sendiri. Wah, luar biasa. Luar biasa, Iya. luar biasa. Jadi saya punya divisi CRM di mana mereka juga membahas Di yang bawah namanya naungan Bapak berarti divisi itu. benar, Ya. termasuk produk yang lagi di apa kita juga punya divisi yang namanya produk analis. Produk Oh, I apa yang see. saat tren ini penjualannya itu laku dan produk apa yang tidak bergerak sama sekali. Nah, itu kita yang punya data dan kita suggest ke manajemen. Ketika produk itu tidak bergerak ataupun penjualannya sangat slow, nah itu juga kita harus take out dari toko kita dan kita harus ganti dengan item-item yang memang saat ini lagi in gitu ya. Sehingga Saya bisa bayangkan ini produktivitas. Awamidi punya satu manajemen yang luar biasa, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi memang Ya, harus sampai sedetail itu. Namanya retail Pak itu harus ya. detail. Iya, karena kita mau eksis, ini kan gitu ya, istilahnya kan gitu, kita mau eksis di dunia kita ini kan, ya kan Mbak, ya, ya, Iya, ya luar biasa Pak, bisnis kita ini. saya lanjut Pak. Ya silakan Pak, silakan. Sorry Pak, saya cut. Iya iya nggak apa-apa. Nah, jadi tujuan tadi kalau saya bilang personalize adalah customer itu adalah penting dan Balik setiap ke customer belakang, adalah unik ya Pak ya. Kita juga tentunya ingin nggak nampak, betul. secara personal itu dekat ya dengan sapaan, dengan habit mereka sehingga kita ada keterlibatan secara emosional, secara touch si customer punya hati gitu ya. Sehingga yang Ya, namanya penjualan itu adalah long term period, bukan penjualan sesaat, tetapi kita memikirkan jangka panjang gitu Pak. Ini adalah satu konsep yang kita harus pikirkan ketika kita ingin berkompetisi. Jadi tidak lagi harus yang namanya berperang harga. Kalau berperang harga ya yang diuntungkan customer, customernya nanti akan lari ketika kita naikin harga karena ya bagaimanapun ya namanya pengusaha butuh yang namanya margin ataupun keuntungan gitu ya. luar biasa. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam memaintain yang namanya customer kita ya pastikan si customer kita itu merasa puas, happy ya. Customer itu perlu dilayani dan ini yang paling penting adalah customer itu selalu benar. Bagaimanapun dia komplain. Benar kan Pak ya? Susah ini, Pak. Susah ini. Karena kita prinsipnya adalah berikan yang terbaik pada pelanggan. Sampai dengan misalkan ada selisih harga pun di toko kita berikan di mana harga terendah gitu. Kita ada garansi seperti itu. Jadi berikanlah pada customer pada harga yang terendah. Kenapa? Karena ketika customer itu sudah terlukai hatinya, mereka bisa memberikan impact yang sangat ya buruk terhadap citra perusahaan. Mereka bisa apalagi saat ini zamannya zaman media sosial, Pak. Kita Iya, ada customer komplain tidak langsung fast habis. respon, Iya, habis kita. Sehingga habis si ya netizen berbicara, ya kan gitu benar kan Pak. netizen ya mulut netizen itu pedas Pak. Nah jadi itu adalah salah satu strategi yang memang harus kita pikirkan. Selalu anggap bahwasanya apapun yang dikatakan customer benar. Ya walaupun memang tidak harus benar, tetapi kita perlu meyakinkan dengan data, dengan penjelasan, dengan solusi yang terbaik ya Pak ya. Kemudian bagaimanapun si customer adalah sumber pendapatan kita. Ya karena kita perusahaan Benar. dagang, perusahaan pelayanan, ya mau tidak mau sumber penghasilan kita adalah dari customer. Sehingga customer Oke. ya kalau dibilang raja adalah customer itu raja yang memberikan pundi-pundi Ya, penghasilan ya, bagi ya, ya ya. bagi dunia retail kita ataupun bagi usaha kita. Ini saya lihat. Tantangannya adalah ya tadi retail kita harus bermain yang namanya retail pricing strategi. Ya pandai-pandailah kita
match and match terhadap harga yang kita jual. Harganya. Ya, Iya benar. Makanya kalau dibilang harga yes. Alfamidi mahal atau harga supermarket ini mahal, ya tergantung produk mana yang pada saat itu kita Produk sedang beli. mana, tergantung produk mana. Ya benar-benar Nah, Pak. gitu. Kita nggak bisa bilang murah dan kita tidak bisa katakan semuanya mahal. Tentu ada periode di mana item-item tertentu kita mendapatkan program promo yang happy ataupun yang bagus. Kenapa? Tentu kita mendapatkan support dari suppliers, dapat dari prinsipal yang punya produk tersebut. Kita kan punya namanya trading term ataupun ikatan kerjasama perdagangan di mana mereka juga kasih support yang namanya diskon diskon untuk item-item tertentu pada periode tertentu gitu ya. Dan itu kita manfaatkan untuk cutting price ataupun harga di dalam program promosi kita. Yang berikutnya tentu kita punya ciri khas sendiri. Kita harus customize terhadap toko kita. Jadi harus ada ciri dan harus ada pembeda dengan toko-toko yang lain ataupun retail-retail yang lain. Kita nggak bisa mungkin lagi yang namanya media sosial ataupun dunia online itu merupakan salah satu strategi yang harus kita juga lakukan ketika kita ingin menjangkau pelanggan lebih banyak lagi ya, apalagi pelanggan-pelanggan yang namanya kaum milenial itu nggak lagi mereka mau untuk datang berbelanja, tapi biasanya mereka harus searching dulu ataupun yang saat ini lagi marah adalah kaum Ya, rebahan Pak, kaum rebahan namanya itu. Kaum rebahan iya. ini cukup pegang gadget, mau makan tinggal Sekarang online. sudah ada itu Pak, Google Kamera. Google Kamera Iya, dia tinggal foto tuh produk, itu produk uh, muncul itu harga langsung langsung, ya muncul. kan Pak Iya, ya. Nggak usah benar dia nggak sekali usah Pak. search, dia nggak usah ketik, dia malah pakai Iya, Google Pak, dia ngomong saja udah nampak langsung keluar harga kan Pak. iya. Ya, Jadi fenomenal yang sekali. namanya benar. Kita nggak bisa lagi secara konvensional, tapi kita juga harus mengikuti yang namanya perkembangan teknologi ya, yang diterapkan kepada usaha kita ataupun aktivitas kita sehari-hari. At least ketika kita melakukan pembelajaran pun seperti itu, libatkan juga teknologi sehingga kita memang update terhadap apalagi yang program kampus belajar kampus Merdeka ini ya Pak ya, itu juga Oh salah iya, satu yang diterapkan oleh Kemendikbud kita. luar biasa. Kemudian tentu kita harus punya yang namanya big data analitik ya. Ini siapapun saat ini yang punya yang namanya kapasitas ataupun kemampuan untuk memegang informasi, tentu mereka memiliki kemampuan yang jauh lebih besar menghadapi persaingan. Sehingga ketika kita punya big data dan kita bisa menggunakannya, itu adalah sumber kekuatan untuk mengalahkan yang namanya kompetitor gitu ya. Di bisnis apapun seperti itu. Jadi kalau kita Ya, punya ya. market research, punya punya intelligent marketing research ya itu artinya mereka juga bisa sudah memikirkan 2-3 tahun ke depan ini kira-kira pola bisnis kita akan seperti apa. Nah, ini sudah dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan yang punya big data analytics seperti ini. Ya. Ya. Jadi saat pandemik ini kondisi kita di lapangan ya spender untuk media sosial itu tentunya jauh lebih banyak ya. Customer juga sekarang megangnya media sosial, ibu-ibu sudah TikTokan ya Pak ya. Itu sudah Ya. bukan sesuatu yang apa ya aneh lagi. Sudah hal Semua juga umum, sudah sudah umum. iya sudah hal umum ya gitu. Hmm. Kemudian juga ya kita harus mengadopsi yang namanya digitalisasi tadi ya. Transaksi cashless ya, transaksi tidak menggunakan uang tunai itu juga sudah merupakan fenomena yang saat ini semua bisnis harus punya strategi itu yang Iya, memudahkan oleh customer ya. Kalau dulu hanya bisa cashless. transfer, sekarang sudah banyak yang namanya e-money yang dari berbagai macam Ya, company ya Pak ya. Dan ini ya, bisa cashless lah pokoknya Pak. cashless pokoknya ya. Jadi orang sekarang ketinggalan dompet nggak apa-apa karena di smartphone-nya sekarang sudah ada Ya, m-banking segala semua. macam. Sudah semua gitu ya dalam satu genggaman. Kemudian perubahan ya kita harus mengikuti yang namanya perubahan. Perubahan itu cukup cepat dan tentunya kita harus bisa segera menyesuaikan yang namanya perubahan. Dan terpenting adalah di saat pandemik ini tetap kita fokus pada yang namanya kesehatan ya. Secara retail, Ya, secara ya, ya. dunia pemasaran supermarket seperti Berhubungan kita, langsung Pak. Retail kan berhubungan iya, langsung. Hmm. produk-produk yang berhubungan langsung dengan kesehatan itu menjadi concern kita untuk pemenuhan di lapangannya. Jadi nggak Ya, bisa lagi kita punya bisnis konvensional
tidak dibarengi dengan bisnis online, itu kita pasti akan ketinggalan, keteteran kita pasti. Karena customer atau apalagi dunia online, bahkan dunia online sekarang sudah nggak terhitung lagi marketplace yang ada di Indonesia ini ya. Ya, Jualan apa saja ya, sekarang sudah mudah, dimanapun, ya, kapanpun, itu sudah ya, bisa menjangkau customer sampai pelosok negara manapun ya. Selagi kita online tokonya. Saat kita tidur, toko tetap buka gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan juga ketika kita punya dua versi toko offline dan toko online gitu ya. ya, ya. Ya, ini adalah toko kita. Ya, kita harus berubah juga. Selain kita punya toko offline ya, yang konvensional, kita juga harus bergerak Yang sudah mulai online. mikirkan yang namanya konvensional online-nya, dunia online-nya. Keranjangnya di dalam basket, di dalam komputer ya kan Pak. Iya. Dan kemudian secara SDM juga kita ya harus berbenah ya Pak ya. Karena Ya, bagaimanapun yang kita bilang tadi, teknologi itu pasti akan menggantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang, yang sifatnya adalah tidak melibatkan yang namanya emosional ya. Contoh mesin ya, mesin-mesin itu sudah yang sifatnya berulang itu bisa digantikan dengan mesin, kecuali dokter. Dokter itu nggak bisa digantikan dengan mesin ya Pak ya, karena kita ya, harus ya, ada konsultasinya, ada feelingnya, ada ya, keterlibatan secara emosional. Nah, ya, makanya teman-teman yang saat ini di dunia yang sedang belajar, ayo kita update dan kita harus pandai-pandai memilih ataupun melihat mana sih segmen yang pada beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ke depan itu tidak bisa digantikan dengan robot. Itulah ya, skill-skill yang harus kita kuasain seperti itu. Jadi itu ya, menjadi ya, satu tantangan kita sehingga kita juga ya nggak tertinggal, nggak tergeser peluang kerjaan kita dengan pabrik ataupun dengan mesin-mesin ataupun robotik yang sudah banyak kita lihat itu sebagian digantikan dengan robot. ya, benar, benar Pak. Balik lagi di toko retail, kita juga harus melibatkan emosional dari pelanggan kita dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fun dan happy ya. Apakah kita membuat namanya event yang berhubungan dengan mereka buat TikTok, mereka buat video sehingga mereka senang dan mereka punya experience sendiri, kita kasih gimmick, kita kasih hadiah gitu ya. Nah, itu juga kita bisa lakukan dalam promosi-promosi yang melibatkan emosional daripada si customer kita ya. Benar, benar Yang Pak. kita harapkan adalah gunakanlah mekanisme yang semudah mungkin, easy mechanism, dan kemudian harapannya ada peningkatan dari repurchase-nya si customer. Mereka bisa beli berulang dan traffic ataupun volume mereka membeli itu bisa lebih tinggi. Dan yang terpenting adalah kita harus punya sense bagaimana marketing public relation-nya. Tadi yang hubungan jangka panjang terhadap memelihara ataupun maintain customer-customer kita gitu ya. Jadi ini juga bisa diterapkan ketika teman-teman berjualan kepada rekanan. Jangan sekedar menawarkan harga promo ya, jangan sekedar menawarkan produk yang saat ini kita sedang jual ya. Sehingga hubungan komunikasi, hubungan informasi kepada si pelanggan ini harus kita tetap jaga. Harus kita tetap ada say hello-nya gitu ya. Jadi Benar semakin Pak. besar peluang kita untuk customer itu tidak melupakan kita dan tetap setia pada company ataupun usaha yang kita lakukan pada saat ini. Nah, dan jangan lupa bahwasannya di dalam bisnis apapun yang namanya operational expenditure ataupun biaya operasional itu harus kita perhatikan ya. Manpower-nya, SDM-nya harus berapa di dalam satu outlet toko. Kemudian ini adalah biaya-biaya yang secara umum itu kalau saya amatin itu cukup memangkas yang namanya keuntungan kita ya, sehingga kita sangat detail sekali memikirkan dalam satu toko itu berapa jam kerja, kemudian harus berapa manpower-nya, kemudian electricity apa yang harus jam sekian harus mati. Detail kita harus perhatikan seperti itu. Sampai dengan distribution cost-nya itu berapa, itu kita bahas secara detail sehingga kita tahu pada end seasonal ataupun pada saat tertentu kita posisinya untung atau merugi gitu ya. Sehingga harus memang ada departemen khusus yang membahas seperti itu ya, sampai dengan cash flow perusahaan itu akan seperti apa. Terlalu berat ya Pak ya.
Ya, iya Pak. Itu Karena memang itu hal yang lumrah, tetapi ya penerapan itu secara teoritis ngomongnya gampang, tapi pelaksanaan itu luar biasa. iya, benar Ya, jadi sekali. bagi perusahaan yang bisa melaksanakan itu sangat luar biasa sekali, Pak. Makanya saya bilang Benar, Pak. saya salut sama Alfamidi punya manajemen yang sangat kuat dalam hal ini, Pak. Khususnya di divisi Bapak nih. Oh, luar biasa, Pak. Oke, saya lanjut, Pak. Ya, Kenapa ya, kita harus silakan, Pak. memikirkan sampai dengan biaya yang kita keluarkan? Karena pada Iya. hakikatnya bisnis retail itu adalah bisnis efisiensi, Bapak. Karena apa? Ya, Yang kita jual itu marginnya nggak jauh-jauh, nggak terlalu besar gitu. Kita kan mengambil dari orang, istilahnya kalau saya bilang adalah agen ataupun makelar ya. Kita punya produk, kita jual sekian gitu kan. ya. Nah, Oke. kita mau ambil untung berapa? Pasti karena setiap produsen ataupun setiap eh, yang punya produk itu mereka sudah menetapkan harga eceran tertingginya gitu ya. Itu nggak Ya, bisa kita langgar karena apa ya, kita pasti dilindungi, ada namanya hak ataupun perlindungan konsumen, mereka harus mendapatkan benar. harga sesuai dengan hal yang berlaku, sehingga kita perlu melakukan yang namanya efisiensi. Efisiensi dari mana? Ya tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, memikirkan operasional daily activity-nya itu berapa kos yang dikeluarkan itu sudah harus kita hitung. Kemudian ya pastinya kita adalah pelayanan. Karena bagaimanapun saya menjual produk yang sama dengan toko sebelah ya, yang membedakan adalah pelayanan. Teman-teman berbicara mengenai misalkan beli air mineral di hotel, di bandara, di supermarket, di Beda-beda. jalanan itu pasti berbeda-beda. Yang membedakan pasti pelayanan ataupun nilai tambah yang diberikan kepada produk yang dijual. Ya, mungkin di pinggiran jalan ya bisa 2.000 satu botol tetapi campur dengan debu ya. Kualitas produknya terpapar kena ya Pak ya, Ya, terpapar benar dengan benar sinar itu. matahari ya sehingga Ya. produknya juga menurun sekitar itu. Tapi kalau misalkan di bandara ataupun di supermarket dengan suasana ya toko yang sejuk, kemudian pelayanan yang ramah, nah boleh saja Dan dia keadaan harganya lebih mahal. terdesak mau Benar. minum di bandara nggak ada tempat lain lagi bisa beli, Iya, kan gitu kan dan Pak? iya, Memanfaatkan apalagi keadaan. ketika kita di pesawat ya Pak, mau nggak mau kita harus beli, kita haus ya Iya Pak, kan gitu. gitu. Nah, itu Sikonnya adalah ya kondisi. benar, itu adalah diferensiasi ataupun ya satu Perbedaannya. pelayanan yang diberikan yang membuat nilai produk kita itu harganya bisa tinggi, tetapi dengan menambahkan yang namanya pelayanan. Di situ yang kita membedakan dengan beberapa segmen perdagangan yang lain. Oke. Wah, ini sudah kesimpulan Bapak. Jadi yang It's pertama okay Pak, it's adalah, okay Pak. Bapak sudah cukup luar biasa Pak ilmu yang di-sharingkan Bapak ini Pak. Iya Pak. oke, saya akan resumkan dari beberapa slide yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah ketika pandemi ataupun strategi kita adalah fokus terhadap Pareto yang berhubungan dengan situasi pandemik, terutama ya tadi yang berhubungan dengan kesehatan ya. Itu produk-produk yang saat ini sangat gencar dicari oleh si customer. Produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian jangan lupa juga lakukan aktivitas promosi ya. Tadi promosi itu kita harus tidak secara online saja, tetapi kombinasi antara online dengan offline itu harus balance sehingga kita bisa menjangkau customer jauh lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor kita. Kepuasan customer menjadi fokus utama dalam industri retail, terutama kita yang bergerak dalam bidang pelayanan. Kenapa? Ketika kita punya customer itu puas, customer itu akan melakukan yang namanya pembelian berulang. Customer itu tidak akan lari dan mereka bisa menjadi booster untuk mempromosikan ataupun bahkan bisa menjadi perwakilan dari perusahaan ketika perusahaan itu terdapat masalah, mereka bisa menjadi satu bagian dari perusahaan dengan syarat mereka puas terhadap yang namanya pelayanan, terhadap dengan produk yang kita berikan. Itu salah satu garansi bahwasanya kita akan mendapatkan market share yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor. Tentu berbicara dengan retail tadi saya sebutkan slide sebelumnya adalah pelayanan dan efisiensi. Kita perlu memikirkan yang namanya efisiensi terhadap cost operasional. Ya usaha apapun yang namanya usaha pasti pengennya untung. Nah makanya kita harus jeli terhadap
pos-pos mana yang tidak perlu, pos-pos mana yang sekiranya bisa diefisiensikan. Jadi efisiensi itu bukan berarti kita tidak mengeluarkan apapun biaya-biaya. Kalau memang biaya itu perlu dikeluarkan untuk menunjang yang namanya pelayanan terhadap si customer, why not kita tidak keluarkan karena kita akan mendapatkan investasi berupa customer yang akan memberikan kita pundi-pundi keuangan. Tetapi kalau ketika keuangan apapun ketika cost ataupun yang kita keluarkan itu tidak penting ya jangan dikeluarkan seperti itu. Yang terakhir tentunya kita harus melek yang namanya dunia digital ya. Mau tidak mau, suka tidak suka yang namanya digital terus berkembang, kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Ketika kita tidak mau berkembang, tidak mau berubah, pasti kita akan yang Ini juga tertinggal dan pasti akan mati atau tidak tinggal nama bahkan Pak ya. ya, Jadi ya kita Pak. harus melek yang namanya dunia digital ya. Itu teknologi Mengikuti yang saat ini perkembangan sih Pak sebenarnya, mengikuti tren iya, juga. Semua bisnis sekarang ya kan Pak. Bukan benar sekedar sekali hanya Pak. pandemi, bukan hanya sekedar pandemi sebenarnya ya dari dulu-dulu kita harus mengikuti situasi ya kan Pak ya. Ya, Betul sekali Pak. ya. Dan ya, mungkin kalau kita buka sesi pertanyaan boleh Pak? Satu dua orang yang mau Boleh, bertanya? boleh bagi teman-teman yang mau bertanya. Atau kalau misalnya teman-teman segan bertanya, langsung aja ke Bapak. Janganlah Pak, nanti Bapak sibuk ya kan Pak? Nanti sibuk. Nggak apa-apa. Oke, mungkin teman-teman Ada kira-kira teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, ya sharing-sharing gitu ya, atau yang belum? kalau disuruh bertanya apalah, oh Oh ada ini luar biasa Pak. sudah ada Ya, ini. ya. Terima kasih ya. Jadi saya Hmm. sangat sangat mengapresiasi ya namanya juga dosen ya pasti kalau misalnya ada interaksi dengan mahasiswa itu sangat menyenangkan. Ya, Oke, ini sudah ada Melisa Pak. Iya. Melisa adalah wakil ketua BEM kita, Pak. BEM kita mahasiswa. Wow, keren Ya. nih keren. Ya saya baca langsung ya Pak ya. Ya, ya, silakan Bapak. Oke, halo Pak, saya Melisa dari MGT 46 ingin bertanya, kita mau tahu di masa pandemi ini COVID-19 menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah. Bisnis Oh, online baru semakin banyak beredar, tetapi daya beli masyarakat rendah, tentu tidak seimbang, benar sekali. Gimana ya Pak agar daya beli masyarakat dan banyaknya bisnis online itu bisa balance? Cara bisnis online supaya tetap bisa bertahan di masa pandemi gimana ya Pak? Agak berat ya, sih, tapi nggak apa-apa. cara Jadi bisnis online supaya bukan ya, bukan. Tetapi daya beli masyarakat rendah tentu tidak iya, sih. Mana ya Pak agar daya beli masyarakat banyaknya bisnis online itu maksudnya apa sih Melisa? Maksudnya gini, mungkin yang dimaksud adalah cara bisnis. Ini kita bukan fokus ke bisnis online ya si Melisa ya. Kita dalam arti kamu bertanya adalah bertanya ini bisnis online gimana tetap bisa bertahan. Bukan, fokusnya bukan gitu. Benar ya Pak Rudi ya, bukan itu. Kita yang tapi nggak apa fokusnya Pak, adalah mungkin ah, saya bisa jawab juga sih sebenarnya ya. ah, Jadi ah, gimana ya Pak agar daya beli masyarakat dan banyak bisnis online itu bisa balance? Jadi kalau namanya daya beli masyarakat ini kan dalam masa pandemi ini tentunya berpengaruh terhadap yang namanya peluang usaha pekerjaan ya Pak. Banyak sekali bisnis-bisnis yang ya, eh, apa istilahnya gulung tikar ataupun tutup sehingga mengakibatkan masyarakat juga income-nya ataupun pendapatannya juga mulai ke turun bawah. ya. Ini juga Ya, salah ya Pak. satu yang Scroll ke bawah. Ya, silakan Pak, silakan. Ya Pak. ya, ini juga salah satu yang menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun. Kemudian bagaimana sih selaku pengusaha kita bisnis online supaya tetap bisa bertahan di masa pandemi? Ya, tentunya Hmm. kita harus mengetahui yang namanya segmentasi ataupun kalau kita belajar mengenai marketing ataupun pemasaran, kita kan ada yang namanya belajar dengan segmentasi market ya. Kita harus tahu siapa sih pelanggan kita, produk kita ini untuk kalangan dengan status ekonomi sosial di grade A, B, C gitu ya. Itu di mana positioning produk kita. Sehingga ketika kita mengetahui kekuatan dari produk kita dan kita tahu segmentasi produk kita, ya harapannya kita juga harus bisa menyesuaikan price ataupun penawaran harga yang kita berikan kepada si customer gitu ya. Jangan sampai dengan kualitas produk yang tinggi kita tawarkan dengan harga yang tinggi kita tawarkan kepada pendapatan
masyarakat yang lebih menengah ke bawah, itu tidak segmented namanya. Jadi kita harus pintar-pintar yang membuat namanya segmentasi produk. Bagaimana caranya? Ya pasti kita lakukan sedikit survei market, ya Ya, kita ya, ya. benchmark terhadap produk yang sejenis, atau kita melakukannya boleh melalui polling seperti yang saya lakukan tadi ya. Kira-kira dengan produk sekian, dengan spek sekian, teman-teman mau beli harga berapa? Nah, kalau di Ya. kampus sebelah itu biasanya kemarin itu ada Entrepreneurs Day, mereka kompetisi Pak. Jadi ada satu Oke. kelompok yang mereka dikasih modal, kemudian mereka suruh buat produk dan suruh jual gitu. Mereka lakukan Oke. seperti itu. Mereka lakukan yang namanya customer survey, kemudian sampai market, dan siapa yang bisa menjual produk sampai dengan keuntungan marginnya jauh lebih tinggi, itu mereka jadi pemenang. Dan ini bisa teman-teman lakukan di kampus PMCI gitu ya. Jadi Oke. dari sini teman-teman belajar bagaimana bisa mengetahui kekuatan produk teman-teman, kemudian bisa mengetahui market gitu. Jadi timbal baliknya ada gitu. Tidak hanya kita sekedar menghasilkan produk tapi tidak bisa jual gitu. Atau Oke. sebaliknya, ada permintaan tapi kita tidak bisa menyediakan yang namanya produk. Nah, itu kan sayang. Jadi ada peluang yang hilang gitu. Sehingga teman-teman harus bisa ya tadi sederhana saja lakukan analisa SWOT 4 huruf itu, tetapi itu punya impact ataupun punya bisa menghasilkan kebijakan ataupun bisa menghasilkan solusi untuk memberikan penjualan ya, penjualan dari produk yang teman-teman punya gitu ya. Jadi Ya, begitu juga kita bisa terapkan di dunia online. Mungkin itu ya. Pak yang bisa saya Ya, 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 jawab ya, ya. Melisa ya, Eh, Melisa. Pak, mungkin Bapak mau stop sharing dulu biar bisa nampak. oh ya, Kalau sorry bisa sorry, kita boleh boleh. bisa. Yang is oke Pak. Thank you loh Pak, slide-nya bagus dan apa. Ya. Oke. Oke Pak, selanjutnya dari Stephanie Martinez ya. Oke, bagaimana cara Bapak menganalisis kompetitor dan apa yang Bapak lakukan jika misalnya terjadi strategi-strategi tidak berjalan mulus dan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, bahkan malah membawa perusahaan pada tahap penurunan penjualan. Wah, ini Analisanya sedap ini ya Pak ya, setiap smart head smart. setiap head alami itu Pak, ya kan Pak? Setiap head Bener-bener. mengalaminya. Anda naik turun, Oke, kalau naik terus hari ini headnya langsung dipromosikan jadi GM Pak, ya kan Pak? amin. Iya, Ya Pak. saya coba jawab pertanyaan dari Stefani, bagaimana cara Bapak menganalisa kompetitor? Itu yang pertama. Biasanya saya jalan sih, suka jalan ya. Saya suka jalan ke beberapa kompetitor, baik itu membeli ataupun sekedar mengamati ataupun sekedar bertanya terhadap anggota. Oops, agak lag sebentar. Yang saya temukan ketika saya at least itu ke Sapam yang sedang ada di sana beli sesuatu gitu kan, itu menggali informasi itu banyak caranya, sehingga kadang-kadang mereka nggak sadar Di mengeluarkan lapangan informasi terus. tentang perusahaan gitu ya Pak ya. Dan Ya, tentunya selain itu saya juga banyak main di media sosial, amatin Instagram, amatin di bahkan TikTok ya. Saya juga punya akun TikTok, ya, bukan untuk wow. alay-alay, tetapi memang itu kebutuhan saya untuk riset yang namanya pasar, gitu ya. Ya, Apa sih sekarang? Bahkan saya juga mengamati lagu TikTok sekarang yang sedang digandrungi anak-anak muda milenial itu iya, apa. Nah, benar itu itu Pak. saya buat dalam bentuk campaign untuk promosi. Misalkan ada produk yang sesuai, ayo buat dengan lagu TikTok yang lagi in gitu sebenarnya. Kemarin misalkan BTS, nah BTS itu saya buat juga dalam bentuk program promosi saya atau campaign dalam produk brosur ataupun Ikuti tren, flyer ikuti saya tren. itu saya buat seperti itu. Jadi adopsi terhadap sesuatu yang lagi viral ataupun lagi tren gitu. Itu adalah salah satu strateginya. Kemudian misal strategi tidak berjalan mulus dan tidak menghasilkan apa yang diinginkan. Begini, kalau kita belajar, ya saya punya prinsip kepada tim saya, jangan takut gagal, ya jangan takut salah, ya lakukan saja gitu. Karena kalau ketika kita melakukan, itu kita tahu proses pembelajarannya itu Benar, salahnya ada benar. di mana. Dan itu kesempatan kita belajar dan kita nggak mungkin ketika salah kita melakukan kesalahan yang berulang gitu ya. Artinya Ya, gerak aja dulu gitu ya. Dan jadi yang terdepan, jadi yang pertama sebelum orang lain memulai gitu ya. Jangan jadi followers. Kalaupun teman-teman jadi followers, pasti kan ada istilahnya adalah sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, sehingga hikmahnya. kita punya satu satu keunggulan sendiri.
Apalagi pengalamannya sekarang kan, kita ikuti, ya. Pengalaman iya, orang kita ikuti, tapi jangan di bulat-bulat, ya kan gitu kan Pak. iya. Ya, Jadi harus ada pembaharuan, ada pembaruan ataupun ya kalau kita namanya menyitir ataupun menyadur, ya duplikasi bahasa, similarity bahasa itu kan bisa kita mainkan ya gitu kan. ya, ya, PPKM ya. misalkan kita PPKM itu yang lagi kata-kata yang lagi misalkan di Twitter di mana apa sih yang bisa kita buat, singkatan apa yang kita buat, itu kita bisa masukkan dalam program-program campaign promosi kita ataupun event-event kita, Ya. sehingga ketika namanya di Google itu kan kita membacanya yang namanya keywords ya, keywords ketika kita klik gitu, itu muncul, nah nama kita juga bisa muncul gitu. Jadi kita harus Oke. mengamatinya seperti itu. Jadi gagal itu pasti ada ya. Yang terpenting adalah kita lakukan yang namanya PDCA ya, Plan Do Check Action. Itu kita harus Ya. lakukan. Plan Do Check Check Action ya. action. Plan, do, Ya. check, and action. Oke, oke, oke. Plan Ya Do Check mudah-mudahan Action itu terjawab, harus, Stefan. Hmm. ya itu Ya, harus kita continue kita lakukan ya. terus. Jadi kita Ya. harus punya monitoring. Jadi kita harus monitoring, kalau misalkan kita kasih target 1000, kita breakdown sampai detail per hari, bila perlu per jam, sehingga kita ketika itu gagalnya itu nggak terlalu jauh gitu Pak. Jadi Ya, kita ya. punya space seperti itu. Ya, ya, tetap ada naik turun ya teman-teman si Tetap Stefan. Pak. Oke. Oh ya, ini pertanyaan selanjutnya saya nggak mau jawab, mungkin sedikit Bapak aja langsung jawab. Bapak jawabnya mungkin setengah. Yang Cindy ya Pak ya? Ini pacaran, karena dua ini pacaran, yang sini apa Indomaret selalu berdampingan dengan Alfamidi. Iya, Ya selalu Cindy. mengejar pacar terus kan gitu kan Pak ya. Ya, analoginya begini, ya. Ketika di situ sudah ada peluang, berarti kita sebenarnya sudah dekat dengan peluang itu ya. Di situ sudah ada dia, ya. Berarti di situ ada market share yang sudah ada. Mereka sudah melakukan yang namanya studi kelayakan bisnisnya. Benar. Sebelum benar. kita buka Ya. toko, biasanya kita tongkrongin dulu itu. Oh, di situ ada si biru. Saya bilangnya si tadi yang Indo-Indo itu si biru ya. Sudah ada si biru di situ. Ya pastinya Oke. kami akan mengamati berapa sih orang yang masuk dalam 1 jam ya, itu ya. Berapa sih kontainer yang ada di depan toko ya saat mobil barang itu datang ya. Itu gampangnya saja, Pak. Kemudian Oke. berapa sih rak yang ada di dalam toko itu gitu. Sampai segitunya ya. Itu berarti ketika mereka memang di atas rata-rata, di situ ada peluang. Kenapa kita nggak buka di sebelahnya gitu. Kita ngambil market share-nya mereka. Dan itu Ya. pun sebaliknya, mereka melakukan hal yang sama terhadap kita. Jadi Oke, ya sini. sah-sah saja. Jadi Ya, sehatnya adalah saling mengisi, istilahnya gitu kan iya, Pak, saling mengisi, bukan bersaing. benar. Luar biasa Pak. Yang Jawaban yang diuntungkan malah sangat customer. bijaksana Pak. Iya, yang diuntungkan Jawaban malah yang customer, sangat Pak. bijaksana. Customer itu diuntungkan ketika tidak ada di dia, dia Iya, masih cari ke kita. yang Nggak mampir ke jauh-jauh sebelah lagi. aja gitu. Oke. Bener. Ya, saling mengisi ya Cindy ya. Jadi Iya. bukan hal-hal lain sih sebenarnya. Ya di luar dari itu Anda tahu-tahu sendiri deh. Gitu. Oke. Next question. Jangan bahas panjang-panjang nih, nggak etis. Oke, dari Wendy. Ya, Wendy, siang Ini Pak, juga penggunaan dari big data. Iya. Yes. Siang Pak, penggunaan big data mungkin masih terdengar baru di beberapa tahun ini. Bagaimana sih Pak data mempengaruhi bottom line perusahaan? Ya pastinya ya, karena Saya nggak ngerti ini big data nih. big data itu maksudnya informasi yang itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Jadi ketika kita punya big data itu adalah sumber keuntungan. Kenapa? Karena kita bisa mengelola data itu useful ataupun bisa menghasilkan kebijakan gitu ya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman yang seorang accounting ataupun seorang keuangan, data itu sangat berguna bagi kita untuk membuat suatu kebijakan. Jadi big data itu ya harus dibunyikan gitu ya. Tahun ini kita punya sales berapa, tahun depan kita lihat kondisi perekonomian berapa, kita berani ditargetin berapa seperti itu. Itu adalah satu challenge yang kita harus miliki gitu ya. Jadi teman-teman yang sangat sederhana adalah ketika teman-teman punya kontak di handphone ini ya. Ketika teman-teman punya kontak di handphone, itu biasanya teman-teman pasti kasih coding sendiri ya. Misalkan Natasha PMCI ini. Jadi ketika nanti
suatu saat itu dibutuhkan, teman-teman sudah punya ready, Natasha misalnya kebutuhannya, ataupun misalkan teman-teman membuat market online, ataupun membuat bisnis fashion misalkan. Oh, Natasha itu suka dengan dress yang warna ini, kemudian model seperti itu. Itu teman-teman bisa nge-blast, ya bisa bisa kasih info melalui WA group ataupun melalui medsosnya, sehingga itu merupakan satu big data yang bisa teman-teman gunakan pada saat yang tepat gitu ya. Tetapi perlu saya ingatkan, penggunaan personal data juga harus hati-hati. Karena kenapa? Karena Ya, penggunaan personal data itu dilindungi oleh Undang-Undang ITE ya, undang-undang. Undang-Undang Ya. penggunaan. Jadi harus izin ya gitu ya. Jadi sekali lagi data itu penting karena siapapun saat ini yang menguasai yang namanya informasi, dia akan memenangkan yang namanya kompetisi ya. Sederhana Yes. saja sih. Oke, next. Kemudian Christine Christina, Mars, Ma, Marcella. Marcella. Halo Pak, saya Christina dari MGT apa Pak? Manajemen ya? Apa Pak? Manajemen, Pak. Kelas Iya, manajemen. Itu kode kelas mereka. manajemen. Saya ingin bertanya, di masa pandemi sekarang ini, kan peluang bisnis itu membuat income menjadi naik turun, benar sekali. Hmm. Apakah ada strategi atau tips lebih baik untuk memulai bisnis agar pebisnis itu tidak down pada saat bisnisnya tidak berjalan mulus? Wow, menarik sekali ya sudah berpikir ke sana. Sebenarnya tadi Pak John juga sudah katakan bahwasannya yang namanya naik turun perusahaan itu sudah biasa. Tetapi apa ya? Kalau kita misalkan berjalan ya gitu, ataupun naik sepeda gitu ya. Ilustrasinya adalah naik sepeda. Kadang-kadang kita goesnya itu semangat, kadang-kadang turun gitu ya. Tetapi apa yang membuat agar sepeda itu tetap berjalan ya kita harus tetap menggoesnya ya. Begitu juga Ya. dalam bisnis ya. Kita harus tetap punya semangat, harus punya spirit agar bisnis kita tetap berjalan gitu ya. Resiko kegagalan pasti ada, tetapi dengan kegagalan itu ya teman-teman coba belajar. Coba belajar apa sih kemarin yang kurang, apa sih strategi yang tidak berjalan. Tentunya Mengikuti teman-teman punya banyak perkembangan. sumber. Iya, teman-teman punya banyak sumber. Apalagi zaman sekarang itu gampang sekali mau belajar tinggal searching di YouTube, ya, searching di Google, itu langsung keluar. Jadi yang namanya referensi itu perlu dan teman-teman juga bisa belajar dari orang terdahulu yang sudah melakukan sehingga ongkos belajar ataupun kerugian yang akan dikeluarkan itu akan semakin kecil dibanding Anda tidak bertanya tetapi Anda langsung melakukan sendiri gitu ya. Itu jauh lebih besar nanti biaya ataupun kos yang kerugian yang akan ditanggung. Sehingga ya intinya adalah teman-teman mau belajar ya, mau sharing dan mau mengembangkan Sebenarnya, wawasan. ya. Iya, Pak. Sebenarnya Bapak udah jawab tadi, Pak. Plan, do, check, and action. Iya. Ya, so, checknya itu paling penting ya kan, Pak. Selalu melakukan itu ya kan, Pak. Iya. Selalu Iya. ada evaluasi. Itu kenapa ketika ada evaluasi, sehingga plan do check action itu sebagai siklus yang nggak boleh terputus gitu ya. Harus Iya, iya, berkontinuitas. selalu. Heeh. Karena pada saat turun kita cek kenapa turun ya kan Pak. Barusan kita Iya take benar action sekali. ya. Jangan diamin. Bagi mungkin pebisnis yang menurun itu mereka tidak lakukan check and do, check and action. Jadi mereka nggak lakukan plan lagi. Itu kan putar terus ya kan Pak. Iya, Ya, Pak. iya itu nggak bisa terputus dari check do and action itu nanti udah harus berkesinambungan terus. Kegagalan di Ya. mana ya plannya nanti harus diperbaiki. Itu harus Bahkan simultan, nggak omset boleh omset terputus. kita naik juga kita harus cek. Loh, dari mana kok Iya, bisa ya omset saya naik ya kan gitu kan Pak. iya benar Pak. Iya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya kita punya grup yang tiap hari itu ada update omset ya di internal kita. Ya, Kita ya. harus cek ini omset kita hari ini naik, itu item apa yang dijual, apa sih dibeli oleh customer Benar, saat benar. weekend. Nah, itu juga kita harus tahu. Sehingga ketika kita saat membuat program, kita harus ada history. Nah, history ini data ini Ya, penting untuk ya, membuat yang namanya plan tadi gitu ya. Itu sih ya. saya kira. Ya, ya, luar biasa, Pak. Oke, oke. Ada lagi? Oke, Ya. sudah. Mereka yang penasaran sudah bertanya, Pak. Jadi mungkin penasaran yang malu-malu belum bertanya, Pak. Mungkin nanti akan ditanya, Pak. Ya mungkin langsung email ke Bapak itu nanti pasti, Pak. Siap, Oke, siap Pak, Bapak. saya nggak apa-apa. Teman-teman, Terima kasih lah, Pak. Terima kasih Bapak sudah ada respon ke mereka dan sangat Bapak kasih mereka kontak juga ya, Pak. Pak ya, Rudi.
mungkin ada itu saya sudah dapat quotes dari Bapak dari Pak Wilson ya tadi itu luar biasa sekali quotes dari Bapak. Mungkin Bapak sebelum kita nanti post ke Instagram quotes Bapak, mungkin Bapak mau kasih wejangan sedikit untuk teman-teman kita yang hadir hari ini, Pak. Mungkin sedikit kesimpulan yang luar biasa Pak dari Bapak. Ya, teman-teman, adik-adik saya mahasiswa ya, sebenarnya sih apa ya, kita harus lebih cermati apa yang menjadi potensi kita dan kemudian kita juga di saat sekarang ini kita nggak bisa hidup sendiri, perluaslah wawasan, kemudian mulailah membangun yang namanya jaringan, ya. Siapapun teman ataupun siapapun orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang teman-teman harus tahu dan tentunya harus mau sharing, harus mau belajar, ya. Belajar itu bukan sesuatu yang ada habisnya, ada masanya enggak, ya. Belajar itu harus berkontinuitas dan harus ada improve. Semakin kita belajar, kita semakin bodoh sebenarnya, Pak. Saya bilang seperti itu. Karena akan semakin banyak hal yang kita akan lebih pengen tahu seperti itu. Jadi harapannya jangan pernah putus untuk belajar, tetap belajar dan ya nanti pembelajaran realnya adalah ketika teman-teman terjun langsung ke dunia nyata, dunia pekerjaan, ya dunia masyarakat itu adalah pembelajaran yang seutuhnya. Tetapi intinya adalah ketika kita mau berhasil lakukan yang namanya pembelajaran, kemudian perluas yang namanya relasi ataupun jaringan. Karena kita tidak tahu dari tangan siapa kita akan berhasil, dari rekanan kita mana yang bisa membantu bisnis kita berhasil, atau bahkan kita sukses nggak bisa sendirian, kita tetap yang namanya makhluk sosial, kita butuh orang lain untuk kita sama-sama sukses. Dan tentu terakhir adalah selalu senantiasa untuk berbagi, apalagi berbagi ilmu, karena ketika teman-teman membagikan ilmu itu akan tetap fresh ya, tetap terupdate ya, dan apalagi digunakan oleh orang lain untuk sukses, itu adalah satu kepuasan dan satu kebahagiaan bagi personal Adan sendiri. Ya, Pak. Itu aja Pak John, terima kasih. Terima kasih Bapak Rudi udah berbagi ilmu pengalaman yang sangat luar biasa hari ini Pak. Ya Pak, ya, atas nama STE PMCI saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak atas sharingnya hari ini Pak. Oke, mewakili teman-teman yang hadir hari ini juga Pak. Ya Pak, ingin sekali saya bertemu Bapak, kita dari PMC mau bertemu Bapak, tapi kita tunggu pandemi sudah apa, Bapak info saja ke kita apabila Alfamidi terbuka untuk studi tour Pak, kita akan berkunjung ke sana Pak. Ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih sekali lagi Pak Rudi ya, selamat siang, selamat sore Pak untuk Bapak ya, salam sehat semuanya Pak, ke teman-teman juga Pak. Ya Pak, sampai ketemu Bapak. Thank you Pak, thank you. Ya, oke. Baik teman-teman, thank you udah hadir hari ini. Mungkin kita say gini dulu sekali ya untuk Pak Rudi yang luar biasa untuk sharing ke kita. Ayo teman-teman, tangannya tunjukin jempolnya. Ayo, semuanya. Halo. Ya, senyum dong sedikit, seru sekali mukanya. Oke, Bapak. Oke, Bapak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Pak, thank you. Ya, oke teman-teman udah boleh live. Thank you semuanya. Saya quit ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.